Bahan bersedia 1, 2, 3. Mengucapkan salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum Bu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik-adik sekalian, kita akan mulai pembelajaran, tapi terlebih dahulu Ibu akan absen kehadirannya. Tolong mendengarkan baik-baik ya namanya. Atan. Izin. Laras. Ada Bu. Peris. Saya Bu. Reski. Ada Bu. Arfan. Selimuddin. Ada Bu. Jadi yang sudah hadir itu yaitu Atan ya. Oke. Kita akan melanjutkan pembahasan kita pada pembelajaran kimia yang minggu lalu. Untuk pertemuan minggu ini kita akan membahas terkait dari termokimia. Sebelum mengangkat kepada termokimia, ingin bertanya, apa kalian pernah mengalami yang namanya panas tinggi, demam? Pernah Bu. Pernah Bu. Pernah Bu. Saat kalian demam, orang tua, ayah dan ibu kalian pasti pernah memberikan yang namanya plester. Plester di sini yaitu untuk menurunkan suhu tubuh kalian. Sebenarnya aplikasi dari termokimia itu adalah di plester tersebut. Nah, pertanyaannya, bagaimana plester tersebut? Kenapa dia bisa menurunkan suhu tubuh kita menjadi suhu normal kembali? Untuk mengetahui jawabannya, maka kita harus mempelajari terkait dari termokimia sendiri. Oke, kita bahas terkait termokimia dari definisinya dulu. Termokimia sendiri merupakan ilmu kimia yang mempelajari panas, dalam hal ini panas yang berhubungan dengan reaksi kimia. Nah, untuk termokimia sendiri, malam ini kita akan membahas 3 subbab. Yang pertama yaitu sistem dan lingkungan, yang kedua reaksi eksoterm dan reaksi endotherm, dan yang ketiga yaitu jenis-jenis perubahan entalpi. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu sistem dan lingkungan. Sistem sendiri merupakan segala sesuatu yang kita amati, yang menjadi pusat perhatian kita. Sistem ini menjadi pusat perhatian kita. Nah, dalam hal termokimia, sistem yang dimaksud yaitu adalah reaksi kimia. Nah, di dalam reaksi kimia itu ada yang namanya ada 2, yaitu reaktan dan produk. Reaktan sendiri merupakan sebagai pereaksi dan produk merupakan hasil reaksi. Oke, untuk lebih memudahkan, adik-adik coba lihat botol ini. Di dalam botol ini itu ada berisi air. Nah, air ini merupakan sistem, segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian kita. Nah, botolnya sendiri merupakan pembatas. Pembatas dari mana? Pembatas dari sistem dan lingkungan. Sehingga lingkungannya itu merupakan segala sesuatu yang berada di luar botol. Contohnya bisa berupa tangan saya, bisa berupa udara yang ada di sekitar botol ini, itu merupakan lingkungan. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan sistem adalah segala sesuatu yang ada di dalam botol ini, dan botol merupakan pembatas antara sistem dan lingkungan, dan yang berada di luar botol itu disebut dengan lingkungan. Oke, adik-adik sekalian sudah mengetahui terkait dari sistem dan lingkungan. Nah, jika saya membuka botol ini, maka udara yang ada, yaitu udara yang berasal dari lingkungan, akan masuk ke dalam sistem, sehingga bisa mengakibatkan yang namanya perubahan pada sistem. Dan juga bisa sistem memberikan uap yang ada di dalam botol itu keluar ke lingkungan, sehingga dalam hal ini sistem dan lingkungan mempunyai hubungan, di mana sistem bisa memberikan kerja kepada lingkungan dan lingkungan bisa memberikan kerja kepada sistem, sehingga mengakibatkan sistem akan melepaskan kalor ke lingkungan, bahkan sebaliknya lingkungan bisa melepaskan kalor atau memberikan kalor kepada sistem sendiri. Nah, kalor yang dilepaskan dan dibutuhkan dalam suatu reaksi kimia dalam tekanan tetap itu yang dinamakan dengan entalpi.
Oke, kita melakukan kepada sub yang kedua, yaitu reaksi eksotron dan reaksi endotron. Nah, reaksi ekso artinya ekso, sehingga artinya di sini bahwasanya ada kalor yang keluar dari sistem menuju ke lingkungan. Ciri-cirinya sendiri akan saat kalor yang keluar dari sistem ke lingkungan, maka akan mengakibatkan yang namanya suhu naik. Contohnya, jika tiba-tiba tangan adik-adik sekalian itu merasakan panas, maka di situ artinya terjadi yang namanya reaksi eksotron sendiri. Oke, untuk lebih memahami terkait reaksi eksotron, di sini saya telah menggambarkan jalur dari, ada di sini namanya jalur reaksi energi, yaitu di mana reaktan untuk menjadi produk. Nah, dalam reaksi kimia sendiri, untuk menghasilkan yang namanya reaktan merubah menjadi produk, maka dia harus membutuhkan yang namanya menurut teori dia membutuhkan yang namanya kompleks reaktivitas, di mana di sini adalah namanya puncak reaktivitas yang tinggi, sehingga untuk bisa mencapai ini, maka dia membutuhkan yang namanya energi aktivasi. Energi yang tinggi untuk bisa mencapai puncak tersebut. Nah, di sini kita lihat bahwasannya energi dari reaktan menuju ke produk itu mengalami yang namanya penurunan, sehingga di sini delta H-nya bernilai negatif. Kenapa bisa bernilai negatif? Bahwasanya rumus dari delta H sendiri itu H dari produk dikurang dari H dari reaktan, sehingga delta H-nya bernilai negatif. Contohnya saja, ini untuk bisa membuatkan puncak ini, di mana hidrogen dan oksigen ketika kita campur biasa saja, maka di sini tidak terjadi yang namanya perubahan yang cukup besar terhadap pencampuran antara hidrogen dan oksigen. Namun, jika kita mencampur hidrogen dan oksigen, jadi kita memberikan sedikit sentuhan berupa panas, api, maka akan menyebabkan ledakan yang begitu kuat. Nah, itu merupakan pemahaman terkait dari puncak reaktivitas yang dibutuhkan, sehingga harus memiliki energi yang cukup besar untuk merubah reaktan menuju produk. Oke, kemudian lanjut ke reaksi endotherm. Nah, reaksi endotherm merupakan kebalikan dari reaksi ekso sendiri, di mana di sini kalor yang diberikan lingkungan ke sistem yang mengakibatkan suhu menjadi turun. Lihat di sini bahwasanya energi dari reaktan menuju ke produk itu naik, sehingga delta H-nya itu bernilai positif. Kalau tadi delta H merupakan H dari produk dikurang dari H dari reaktan. Kita melangkah kepada sub yang ketiga, yaitu terkait dari jenis-jenis perubahan entalpi. Oke, di sini jenis-jenis entalpi ada 4, yaitu entalpi pembentukan, entalpi penguraian, dan entalpi pembakaran, serta entalpi netralisasi. Nah, dari jenis-jenis entalpi sendiri tersebut itu tergantung dari jalur reaksinya. Ingat, jalur reaksinya itu harus dalam keadaan yang standar. Artinya dia berada pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanannya itu bernilai 1 atm. Dan tidak boleh ada perubahan tekanan. Dia harus tetap berada pada 1 atm atau 1 atmosfer. Nah, reaksi pembentukan itu ciri-cirinya bahwa dia itu terbentuk dari unsur ditambah unsur menghasilkan 1 mol produk. Yaitu unsur tambah unsur menghasilkan produk. Dia hanya bisa menghasilkan 1 produk. Contohnya itu karbon ditambah dengan jenis-jenis perubahan entalpi. Nah, entalpi sendiri itu
bergantung kepada jenis reaksinya. Di sini ada entalpi pembentukan, ada entalpi penguraian, ada entalpi pembakaran, dan ada entalpi netralisasi. Entalpi pembentukan. Entalpi pembentukan memiliki ciri-ciri, yaitu reaksinya terdiri atas unsur ditambah dengan unsur menghasilkan 1 mol. Contohnya di sini kita lihat. Unsur karbon ditambah dengan unsur hidrogen dan ditambah dengan unsur oksigen menghasilkan 1 mol metanol dengan harga delta H pembentukannya yaitu minus 239 kJ per mol. Ingat ciri-cirinya yaitu unsur tambah unsur tambah unsur menghasilkan 1 mol produk. Oke, kita melangkah kepada yang kedua yaitu entalpi penguraian. Entalpi penguraian merupakan kebalikan dari entalpi pembentukan, yaitu di mana dia penguraian dari 1 mol produk menghasilkan unsur-unsurnya, yaitu dari metanol menghasilkan unsur karbon ditambah dengan unsur hidrogen dan oksigen dengan nilai delta H-nya yaitu positif 239 kJ per mol. Oke, jenis yang ketiga yaitu entalpi pembakaran. Nah, kita ingat bahwa dalam pembakaran itu dia membutuhkan yang namanya oksigen, sehingga untuk entalpi pembakaran ciri-cirinya itu harus ada yang namanya oksigen. Saat kita melakukan pembakaran dengan oksigen maka akan menghasilkan karbon dioksida dan uap air yaitu H2O. Di sini contohnya propanol, di mana propanol 1 mol propanol ditambah dengan 5 mol oksigen menghasilkan 3 mol CO2 atau karbon dioksida dengan 4 mol H2O dengan delta H pembakarannya bernilai minus 2220 kJ per mol. Kemudian kita melangkah kepada poin yang keempat yaitu entalpi netralisasi. Netralisasi di sini yaitu maksudnya reaksi antara asam ditambah dengan basa. Sini asam yang kita pakai untuk contohnya yaitu asam klorida, HCl ditambah dengan basa natrium hidroksida yaitu NaOH menghasilkan 1 mol NaCl dan H2O. Ini merupakan garamnya dan ini merupakan uap airnya dengan delta Hn-nya bernilai minus 56,9 kJ per mol. Keras. Oke adik-adik, setelah kita melakukan pembahasan terkait termokimia, alhamdulillah saya mau bertanya kepada adik-adik apakah masih ada yang kurang dipahami atau yang ingin ditanyakan. Silahkan, saya persilakan, saya buka sesi pertanyaan. Siap. Oke, ya Rizky, silakan, apa yang ingin ditanyakan? Langsung saja pertanyaan saya adalah pada poin keempat yaitu entalpi netralisasi. Ibu tadi menjelaskan terlalu cepat, saya kurang paham, coba dijelaskan kembali. Oke, terima kasih Rizky. Ya, pertanyaan yang bagus. Kepada dia bertanya tentang entalpi netralisasi sendiri. Ada yang ingin memberikan tanggapan? Oke, langsung saya jawab ya. Terkait dari poin keempat yaitu entalpi netralisasi. Kata netral. Netral di sini kita tahu bahwa netral adalah pencampuran dari asam dan basa itu akan menghasilkan yang namanya air. Nah, itulah maksud dari kata netralisasinya sendiri. Untuk itu, sehingga ciri-ciri dari entalpi netralisasi sendiri itu harus ada yang namanya unsur basa dan unsur asam. Saat kita mereaksikan unsur asam ditambah dengan unsur basa, maka dia akan menghasilkan yang namanya garam ditambah dengan air. Jadi ingat, untuk entalpi netralisasi kita harus ingat bahwa reaksinya harus ada asam dan harus ada basa dengan hasil reaksinya berupa garam dan air. Bagaimana Rizky? Sudah mengerti? Terima kasih. Oke, mungkin itu saja untuk pembelajaran kita malam ini. Semoga adik-adik semua bisa paham dan mengerti. Begitupun juga dengan saya, kita sama-sama belajar di sini. Apa yang benar itu dari Allah dan segala yang salah itu kembali kepada diri saya sendiri. Oke, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.